Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak pada pembelajaran kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi pada saat ini. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, jangan lupa kalian mengisi kehadirannya atau absennya di grup WhatsApp kita ya. Nah, kemudian kalau sudah siap untuk memulai pembelajaran kali ini, silakan simak video berikut dan jangan lupa mencatat hal-hal yang penting. Oke? Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti manusia itu selalu memanfaatkan anggota tubuhnya. Nah, di sini ada beberapa aktivitas yang memanfaatkan anggota tubuh. Di antaranya ada berlari. Pasti anak-anak suka berlari, baik itu saat olahraga maupun saat bermain. Kemudian berjalan. Nah, berjalan ini selalu kita lakukan setiap hari. Kemudian ada bersepeda, menulis, bermain bola. Pasti yang banyak bermain bola ini pasti laki-lakinya. Kemudian ada makan. Pasti kalian semua suka makan kan? Nah, apa saja alat gerak manusia itu? Ada yang tahu? Nah, alat gerak manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, alat gerak manusia yang disebut alat gerak aktif itu ada otot, dan alat gerak manusia yang disebut dengan alat gerak pasif itu tulang. Nah, jadi otot merupakan alat gerak manusia yang aktif dan tulang alat gerak manusia yang pasif. Nah, perhatikan gambar di samping. Dilihat ada yang berwarna merah dan warna putih di bagian dari tubuh manusia. Yang sebelah kiri yang berwarna merah itu disebut dengan otot. Dan yang di sebelah kanan yang putih itu disebut dengan tulang. Jadi diingat lagi, otot merupakan alat gerak aktif dan tulang merupakan alat gerak pasif. Nah, kenapa otot disebut dengan alat gerak aktif dan tulang disebut dengan alat gerak pasif? Nah, otot disebut alat gerak aktif karena dia dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya otot, tulang itu tidak akan bisa bergerak. Nah, jadi otot itu bisa bergerak sendiri dan dinamakan dengan alat gerak aktif manusia. Sedangkan tulang tidak dapat bergerak dengan adanya otot, disebut dengan alat gerak pasif. Nah, jadi kita bisa bergerak karena adanya otot dan tulang. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, aktivitas manakah yang lebih menyehatkan? Apakah itu bersepeda motor atau bersepeda? Ya, benar sekali. Aktivitas yang lebih menyehatkan adalah bersepeda. Karena dengan bersepeda banyak anggota tubuh yang bergerak.
yang mana bisa membuat otot dan tulang kita lebih sehat. Banyak lagi contoh yang lainnya ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menjaga kesehatan otot dan tulang? Nah, caranya sangat mudah, yaitu dengan berolahraga. Contoh olahraganya bisa berlari, berjalan, melompat, berenang, dan lain-lain. Kemudian dengan mengonsumsi makanan yang sehat. Akan tetapi jangan sampai berlebihan. Apabila mengonsumsinya berlebihan, maka tidak baik bagi tubuh kita. Nah, di sini ada beberapa contoh makanan dan minuman yang baik untuk otot dan tulang. Sini hanya beberapa ada contohnya, kan tetapi selain dari ini juga masih banyak contoh makanan dan minuman yang baik untuk otot dan tulang. Kita lihat, sini ada daging. Nah, di sini pasti buat kalian suka makan daging, baru-baru ini atau kemarin-kemarin itu kan baru makan daging pada saat setelah hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Selanjutnya ada sayur-sayur dan buah-buahan. Nah, kalian harus suka makan sayur-sayuran dan buah-buahan, karena sayur-sayur dan buah-buah sangat berguna untuk tulang dan otot. Selanjutnya ada telur dan susu. Nah, pasti kalian suka mengonsumsi minuman susu, karena susu itu sangat baik untuk tulang. Nah, kemudian sedikit mengulang materi tentang ide pokok. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Nah, cara menentukan ide pokok yang pertama adalah bacalah teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Nah, jika kalian ingin menentukan ide pokok, maka kalian harus membaca teks secara keseluruhan. Kalian tidak bisa menentukan ide pokok apabila hanya membaca sebagian teks. Kemudian yang kedua, kalian mencari kalimat pokok dari teks tersebut. Kemudian baru kalian menentukan inti dari kalimat pokok, karena ide pokok adalah inti dari pokok kalimat tersebut. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Apabila anak-anak masih ada yang belum dipahami dari materi kita hari ini tadi, silahkan ditanyakan langsung di grup WhatsApp kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, baiklah, kalau ada kesalahan dalam penyampaian Bapak mohon dimaafkan. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.